Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
menaikkan pujian ini. Sambil saudara persiapkan hati saudara, persiapkan tempat duduk saudara. Ingat saudara, momen-momen seperti ini tidak akan pernah terulang dalam hidup saudara. Akan ada waktunya saudara merindukan momen di mana saudara duduk diam di rumah dan saudara bisa beribadah. Saya selalu ingatkan setiap saudara bahwa saudara tidak sedang menonton sebuah streaming, tetapi saudara sedang beribadah melalui streaming. Siapkan hati saudara, siapkan duduk saudara, tempat saudara senyaman mungkin buat saudara untuk saudara beribadah. Saya ajak sekali lagi saudara menaikkan pujian ini sebab anugerahnya kepada saudara dan saya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Anugerahnya, perbuatan tangannya, pemeliharaannya, pertolongannya tidak akan pernah berubah dalam hidup saudara dan saya. Mari naikkan pujian ini menjadi ucapan syukur kita. Haleluya. Tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan dalam hatiku. Tercenangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Haleluya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, mari semua katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, haleluya, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, haleluya, ku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, oh, segala hormat, setiap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ini persembahan kami yang hidup. Sekali lagi mari katakan saudara. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Inilah pujian kami, dan ini adalah janjian hati kami. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak memuji, tidak menyembah, dan tidak mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah memberikan segala yang baik dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, Kau menerima segala hormat, Kau menerima segala pujian, Kau menerima segala penghormatan. Mari semua saudara sembah Dia. Katakan segala kebaikan Tuhan, nyatakan sifat-sifat Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang penuh dengan anugerah, Dia Tuhan yang pemurah, Dia Tuhan yang maha mengampuni, Dia Tuhan yang tidak mengingat-ingat segala kesalahan, dosa, dan pelanggaranmu di waktu yang lalu. Tetapi Tuhan membukakan pintu pengampunan. Tuhan memberikan anugerah kepada barang siapa yang mau mendekat kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap saudara datang kepada Tuhan, duduk di kakinya dan sembah Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dengar setiap firman-Nya, sebab firman-Nya adalah tuntunan bagi saudara. Menolong saudara bagaimana melangkah, menolong saudara bagaimana berjalan, menolong saudara untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupanmu. Dan firman Tuhan memberikan hikmat kepadamu untuk apa yang akan harus kau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dan buat setiap umat-Mu mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Buat setiap orang yang beribadah bersama dengan kami pagi hari ini, mereka dibukakan mata rohani mereka. Mereka diberikan pengertian bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan biar setiap orang yang pagi hari ini beribadah bersama-sama dengan kami, kiranya Kau berkenan bertemu dengan mereka, menjamah, memberi kekuatan dan pengharapan baru kepada setiap orang. Bahkan menyembuhkan mereka yang sakit, melepaskan mereka yang terbelenggu. Sebab kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruang, jarak, dan waktu. Saya berdoa kepada setiap saudara yang sedang sakit hari ini, kiranya jamahan Tuhan menyembuhkan saudara di tempat dimanapun saudara berada. Saat ini juga kesembuhan itu mengalir di dalam nama Yesus. Ada di antara saudara yang sedang sakit, dan di mana sakit saudara itu menimbulkan nanah yang banyak. Sakit saudara, luka itu bernanah banyak. Hari ini percaya kepada nama Yesus, Dia yang sanggup menyembuhkan saudara. Ketika saya berbicara ini, maka saudara, nanah itu akan mengalir keluar bersama darah-darah kotor yang lainnya. Terus mengalir keluar, terus mengalir keluar, sampai mengalir keluar seluruh darah kotor, seluruh nanah, sampai mengalir darah yang bersih. Dan lukamu menjadi sembuh saat ini juga. Dan proses itu dimulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan. Kiranya kesembuhan daripadamu mempermuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Dan saat ini berfirmanlah, berfirmanlah. Dan bahkan ada yang sakit panas tubuhnya, sudah 3 hari ini saudara panas tubuh. Saat ini juga sama seperti Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Hei engkau demam, hei engkau yang sakit panas tubuhmu, yang suhu tubuhmu di atas 37 derajat Celcius. Saat ini aku usir demam itu, aku usir panas tubuh itu di dalam nama Yesus. Dan saat ini juga panasmu turun. Dan saat ini juga kau yang tadinya demam, kau yang tadinya panas tubuhmu tinggi, kau merasa segar dan kau merasa tidak merasakan apa-apa, bahwa engkau baru saja sakit, karena kesembuhan dan kesegaran telah melanda engkau. Terima kasih Tuhan. Dan damai sejahtera menyertai setiap saudara. Demikianlah perkataan daripada Tuhan Allah Roh Kudus yang telah menyembuhkan setiap saudara. Dan
Saatnya kau berfirman, namamu dipermuliakan, umatmu mengerti, dan namamu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, pengurapanmu sudah ada atas hambamu. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Senang sekali. Setiap ini adalah minggu yang kesekian kalinya kita tetap beribadah streaming, dan ada beberapa berita-berita yang sepertinya mulai kembali beraktivitas normal. Tapi sekalipun nanti ibadah bisa kembali lagi ke gereja seperti biasa, setiap saudara yang ada di Facebook, yang ada di Instagram juga, saudara akan tetap bisa menyaksikan ibadah kami. Dan saudara bisa bergabung, join us dengan kami, bergabung dengan kami untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara akan digembalakan, dan saudara akan dibantu untuk menemukan potensi-potensi yang luar biasa dalam kehidupan saudara, dan kehidupan saudara diubah oleh Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya berdoa apa yang harus saya sampaikan, dan rupanya Tuhan menuntun saya, dan kembali lagi Tuhan menuntun saya. Tuhan berkata begini, yang minggu lalu belum selesai nak, yang minggu lalu belum selesai nak, selesaikan yang minggu lalu. Dan rupanya Tuhan masih mau berbicara seputar ketakutan. Dan minggu yang lalu saya sampaikan tentang 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-7 mengenai musuh kita adalah roh ketakutan. Dan Tuhan masih menghendaki kita membahas dan mempelajari hal ini, sebab banyak di antara saudara yang masih mengalami ketakutan, kecemasan sehubungan dengan segala hal yang terjadi hari ini. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi atas setiap saudara. Dan firman Tuhan akan memerdekakan setiap saudara. Alkitab mencatat kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Kebenaran yang apa? Yang saudara mengerti, kebenaran yang saudara pahami, itu akan membebaskan saudara dari segala apa? Ketakutan. Sebab minggu yang lalu saya sampaikan bahwa roh ketakutan, namanya roh ketakutan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, namanya roh ketakutan. Dan karena roh, maka dia bisa hinggap kepada siapapun. Dia bisa hinggap kepada siapa saja dan kapan saja. Ini dia. Bahkan dengan orang-orang yang hebat sekalipun. Terus terang saudara, saya juga mengalami apa yang namanya takut. Karena semua manusia, karena pada dasarnya ketakutan, takut itu adalah hal yang manusiawi. Kita takut kepada hal yang di luar kemampuan kita. Kita takut kepada hal yang sesuatu yang jauh lebih besar di luar kendali kita. Itu hal yang manusiawi. Tetapi ketika ketakutan membelenggu saudara, nah ini yang menjadi salah. Dan minggu yang lalu, salah satu senjata daripada ketakutan ini adalah roh ketakutan ini adalah alasan-alasan, argumen-argumen. Ini dia, alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal. Dan apabila kita pikirkan terus, pada akhirnya itu akan apa? Menguasai pikiran kita. Dan itu yang akan membuat kita semakin ketakutan. Karena apa? Ketika argumen-argumen atau alasan-alasan yang disodorkan kepada saudara oleh roh ketakutan ini memenuhi pikiran saudara, maka akan membuat sebuah cerita tersendiri dalam pikiran saudara. Dia membuat skenario tersendiri, dan pada akhirnya saudara mempercayai apa yang menjadi skenario pikiran saudara sendiri. Contoh dalam hal ini, dalam hal yang simpel sekali, hal-hal yang hari-hari ini yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara mulai berpikir, ya jangan-jangan nanti kita nggak bisa belanja, jangan-jangan nanti kita nggak bisa keluar, jangan-jangan nanti semakin begini, jangan-jangan kalau nanti kalau begini bagaimana? Semua masih kalau, dan semua jangan-jangan belum terjadi. Tapi kalau itu menguasai saudara, itu menjadi saudara menjadi bingung, saudara menjadi ketakutan. Ini dia. Dan memang itulah senjata iblis. Makanya dalam kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang pertama, saya bacakan buat saudara. Amsal pasal yang ke-28. Amsal pasal yang ke-28 di ayat yang pertama, Alkitab mencatat begini.
Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ini dia. Jadi pada akhirnya kita akan lari sekalipun tidak ada yang mengejar. Sekalipun itu seharusnya dialami oleh orang fasik. Tetapi seringkali ini juga kita alami. Kita lari sekalipun tidak ada yang mengejar. Sebab orang benar akan merasa aman seperti singa muda. Saudara orang benar, kita orang benar, tapi seringkali kita lupa bahwa kita orang benar. Kalau kita lupa bahwa kita orang benar, kita sedang berdiri di area orang fasik. Makanya seringkali kita lari sekalipun coba tidak ada yang mengejarnya. Ini dia. Jadi hari ini kembali lagi Tuhan mengingatkan kita. Ini dia. Saya ajak saudara buka dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Mungkin kalau masih bisa dibantu untuk mengambil lagi ayat yang minggu lalu, yang di terjemahan Amplified Bible dari 1 Petrus pasal yang kelima ini, mungkin kalau masih dibantu dan tidak mengganggu. Alkitab mencatat begini dalam bahasa Indonesia, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, dalam Amplified Bible sudah bisa dibantu ya? Thank you. Dalam Amplified Bible, Alkitab mencatat begini, casting all your cares. Artinya apa? Casting all, buanglah, lempar jauh-jauh. Kalau orang suka mancing, mancing itu salah satu ada sistem pemancingnya adalah casting. Casting itu apa? Melempar jauh-jauh ke tengah. Shh. Jadi kalau Alkitab mencatat dalam bahasa Indonesia, serahkanlah segala kekhawatiranmu, tetapi dalam dalam terjemahan Amplified Bible menyatakan begini, casting all your cares, segala kekhawatiranmu buang jauh-jauh. Ini dia. Dan kalau membuang itu cukup sekali. Dan kebanyakan orang dibuang tapi diambil lagi. Begitu kan? Datang ke gereja datang dengan membawa beban yang sangat berat. Lalu ketika di gereja ada pujian, lalu mendengar khotbah, beban itu ditaruh di kaki Tuhan. Dan banyak orang bisa memuji dan menyembah Tuhan ketika beribadah. Lalu ketika pulang, sebelum pulang ketika mereka beribadah, semua selega, bisa bersuka cita. Lalu ketika pulang setelah mendengar doa berkat, dia ambil lagi bebannya, dia taruh lagi di pundaknya, dia pulang dengan beban lagi. Hei, itu namanya saudara tidak membuang. Ini dia. Hari ini saya ajak saudara membaca dalam kitab 2 Tawarikh. Dan Tuhan berbicara kepada saya, ini hal yang sangat luar biasa sekali. 2 Tawarikh pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-12. 2 Tawarikh pasal yang ke-14 saya ambil Alkitab saya saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-14, saya ajak saudara baca dari ayatnya yang ke-2. Ayat yang kedua sampai dengan yang agak banyak sedikit, tetapi saya akan berusaha untuk singkat buat saudara. Ini berbicara tentang Raja Asa. 2 Tawarikh pasal yang ke-14, saya baca mulai ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Allahnya. Perhatikan, Asa melakukan yang baik dan benar di mata Allahnya. Ayat yang ketiga, yang dilakukannya Asa apa? Ia menjauhkan berhala mesbah-mesbah asing, bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Setelah dia menghancurkan segala penyembahan berhala, kemudian ayat yang keempat, apa yang dilakukan oleh Asa? Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Ini dia. Asa memerintahkan setelah menghancurkan tugu berhala, mesbah-mesbah, kemudian apa? Memerintahkan orang Yehuda untuk apa? Mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Ini luar biasa. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Dan jadi sampai ke pelosok-pelosok dihancurkan semua penyembahan berhala.
Ini dia. Ayat yang ke-6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Ini dia. Luar biasa. Ayat yang ke-7, katanya kepada orang-orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Ini luar biasa, saudara. Jadi dalam kondisi aman, apa yang dilakukan oleh Asa? Dia menghancurkan tugu-tugu berhala, menghancurkan penyembahan berhala, memerintahkan rakyatnya untuk mencari Tuhan. Sebab Alkitab mencatat di sini, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan juga mencari kita. Untuk apa? Untuk memberkati kita, untuk mengangkat kita. Ini dia. Setelah itu, apa yang dilakukan? Asa membangun kota-kotanya, membangun benteng-bentengnya. Ini luar biasa. Berapa banyak daripada kita, ketika kita dalam kondisi aman, keuangan kita aman, pekerjaan kita aman, pelayanan kita aman, keluarga kita aman, anak-anak aman, pergaulan kita aman, kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Justru dalam kondisi aman banyak orang terlena. Justru dalam kondisi aman banyak orang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang dilakukan oleh Raja Asa, justru dalam kondisi aman dia mencari Tuhan. Kalau dalam kondisi kesulitan, kesusahan, saudara cari Tuhan, itu biasa, saudara. Saudara didesain Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa, berbeda dari kebanyakan orang. Jadi sesungguhnya seharusnya ketika saudara dalam kondisi aman, ketika saudara dalam kondisi segala sesuatu oke, lancar, disitulah waktunya saudara mencari Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi, membangun kota-kota saudara, membangun rumah saudara, membangun pelayanan saudara. Ini yang dilakukan oleh Asa. Jangan kalau pas susah aja cari Tuhan. Bahkan saya agak sedikit heran kalau ada orang begini, datang kepada saya dan bilang, Pak, mohon maaf, saya tidak lagi terlibat pelayanan dulu ya. Loh, kenapa? Iya, saya lagi susah, saya mau konsentrasi di pekerjaan saya dulu. Banyak orang berkata begitu. Sorry to say, kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, tetapi saudara salah, saudara keliru. Justru dalam kondisi susah, justru dalam kondisi pekerjaan saudara bermasalah, itu waktunya saudara cari Tuhan. Sebab yang bisa menolong saudara cuma Tuhan. Nah kalau saudara dalam kondisi susah, saudara menjauh dari Tuhan, siapa mau tolong saudara? Ini dia. Dia berkata kepada saudara, siapapun saudara hari ini yang mengikuti ibadah live streaming, dalam kondisi susah, carilah Tuhan. Dalam kondisi susah, lebih banyaklah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Sebab yang bisa menolong saudara hanya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetapi Asa ini luar biasa, saudara. Dalam kondisi aman, tentram, dia mencari Tuhan, memerintahkan orang bahkan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ini dia. Luar biasa. Ayat yang keempat, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Haleluya. Ini dia. Dan ayat yang ketujuh, mereka justru mulai membangun. Banyak orang dalam kondisi senang, mereka tidak bisa membangun apa-apa. Sehingga ketika masa senang, masa kelimpahan selesai, mereka tidak punya sisa apa-apa. Saya berkata kepada saudara, hari ini kalau saudara masih ada sesuatu yang bisa saudara tabung, tabung saudara. Saya kembali lagi mengingatkan saudara, sistem Yusuf ketika dia menabung untuk menghadapi masa kelaparan, minimal 20% dari pendapatan saudara. Jangan berkata begini, gimana Pak mau nabung? Buat kebutuhan sehari-hari aja susah. Caranya simple, saudara pasti bisa nabung. Caranya simple, sebelum dipakai kebutuhan yang lain, ditabung dulu 20%. Loh gimana kalau tidak cukup? Itulah waktunya saudara bekerja, berdoa dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Ini dia. Justru pada waktu itu, ini dia yang dilakukan oleh Asa. Ayat yang ketujuh, dia membangun tembok-tembok, dia membangun menara-menara. Ini dia. Dan dia berkata begini, karena kita mencari Tuhan, di ayat yang ketujuh, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita.
Untuk apa? Mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Jadi kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan pun akan mencari saudara. Untuk apa? Memberkati, mengaruniakan keamanan, dan mengangkat kehidupan saudara. Makanya cari Tuhan, saudara. Dan kalimat terakhir dari ayat yang ke-7, maka mereka melaksanakan pembangunan itu dan berhasil. Dalam bahasa Indonesia berhasil, tapi dalam bahasa Inggrisnya terjemahan yang lain adalah, and he has given us rest on every side, so they built and prospered. Mereka membangun dan mereka makmur. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Mencari Tuhan. Ini dia. Ini yang sedang dikerjakan oleh Asa. Tetapi perhatikan baik-baik saudara. Ini yang ingin saya sampaikan yang penting buat saudara. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Zerah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ini dia. Bayangkan, dalam kondisi tenang, semua serba baik, tiba-tiba Asa diserang oleh orang Ethiopia. Dan serangannya nggak tanggung-tanggung, 1.000.000 pasukan dengan 300 tentara. Kalau dibandingkan dengan tentara dan alat perang yang dimiliki oleh Asa, nggak ada artinya, saudara. Pertanyaannya adalah begini, saudara. Saya bertanya pada Tuhan pagi ini, saya bertanya begini, saudara. Hei, Asa ini Tuhan nggak melakukan apa-apa, dia nggak merugikan siapapun. Asa ini tidak tercatat dalam Alkitab dia berdosa, dia tidak melukai seseorang, tercatat tidak ada dosa yang dia kerjakan. Tetapi kenapa dia tiba-tiba diserang oleh orang Ethiopia ini? Lalu Tuhan bilang begini, baca terus, nanti kamu akan mengerti. Tuhan itu suka begitu. Dia bisa jawab semestinya, oh karena ini. Tapi Tuhan mau kita mengerti. Makanya Tuhan bilang, baca aja terus nanti kamu mengerti. Ini dia. Bukankah ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Kita ini duduk-duduk diam, santai, tenang, tiba-tiba diomongin orang. Ada di antara saudara begitu? Saya sering. Saya sering, saudara. Duduk-duduk diam, baik-baik, nggak melukai siapapun. Ada orang memfitnah. Padahal orang itu kenal pun dengan saya juga enggak. Tapi tiba-tiba dia memfitnah, dia mengatakan hal yang buruk tentang saya. Bahkan ada orang-orang yang kelihatannya teman, kelihatannya baik. Oh, kalau di depan saya ketemu, gimana? Wah, senyumnya mengembang. Tapi di belakang, oh dia membusukkan nama saya. Saya tidak pernah punya salah dengan dia. Bahkan orang-orang tadi saya tidak kenal dengan dia. Mungkin sama seperti Asa. Asa nggak bikin dosa, Asa nggak bikin salah dengan siapapun, dia tidak melukai siapapun, dia tidak merugikan siapapun. Lalu tiba-tiba diserang oleh orang Ethiopia dengan pasukan yang tidak tanggung-tanggung, 1.000.000, maaf, dan 300 kereta. Wow. Mungkin ada juga di antara saudara yang lagi melayani baik-baik, diomongin orang, ya kan? Bekerja baik-baik, difitnah orang. Betul ya? Saudara lagi fokus dengan sesuatu proyek saudara, dan tiba-tiba orang menyerang saudara, menipu saudara, menjelekkan nama saudara. Hei, ini jawaban buat saudara. Dan saudara nggak perlu takut, karena memang hari ini saya mau berkata buat saudara, roh ketakutan akan kita ganyang habis. Haleluya. Amin. Roh ketakutan akan kita hancurkan, kita giling sampai halus hari ini, sampai tidak berbentuk. Katakan amin. Haleluya. Ini dia. Dan ketika ayat yang ke-9 Asa ini diserang, coba lihat, saya bacakan ayat 10. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian ayat yang ke-11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allah, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini.
Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dalam bahasa Indonesia nggak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi dalam bahasa Inggris dicatat sebegini, saudara. And Asa cried out to the Lord his God and said, Lord, it is nothing for you to help, whether with many or with those who have no power. Ini keren. Saya ulang ya, statement Asa ini luar biasa. Pelajari, saudara. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang punya statement-statement yang luar biasa. Statement Asa ini sama seperti statement Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ketika mereka mau dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, mereka berkata apa? Kalau Tuhan menolong kami, maka kami akan selamat. Kalaupun Tuhan tidak menolong kami, maka kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Ini yang begini yang luar biasa. Sama hari ini, Asa juga mengatakan hal sama. And Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Itu artinya terjemahnya begini. It is nothing, artinya begini, nggak ada artinya. Bagimu tidak ada artinya apakah dengan banyak orang atau dengan tidak punya kekuatan sama sekali. Nggak ada artinya. Artinya Tuhan begini, engkau akan menolong dengan banyak orang atau dengan nggak punya kekuatan sama sekali. Ini dia. Jadi nggak ada bedanya buat Tuhan. Apakah kita punya kekuatan yang banyak atau kita nggak punya kekuatan? Nggak ada bedanya. Tuhan menolong kita dengan banyak kekuatan atau dengan no power sama sekali. Bagi Tuhan nggak ada bedanya, nggak ada masalah dengan itu. Jadi nggak ada masalah saudara punya modal banyak atau saudara punya modal sedikit. Yang penting saudara bersama dengan Tuhan, begitu maksudnya. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan kecil hati saudara yang nggak punya modal, jangan kecil hati, cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang nggak punya apa-apa, you has no power, it's okay. Dengan Tuhan akan menolong saudara selama saudara mencari Tuhan dan saudara berjuang dengan kehidupan saudara. Ini dia luar biasa, saudara. Dan itu statement Asa yang menarik perhatian Tuhan. Ini dia. Kemudian ayat selanjutnya, ajaib, saudara. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, padahal mereka 1 juta orang. Saudara pernah membayangkan 1 juta orang itu sebanyak apa? Berapa kali jumlah stadion? Itu puluhan ribu. Stadion itu paling 20 ribu, 25 ribu, 30 ribu. Tapi 1 juta orang itu berapa kali orang kumpul di banyak stadion? Saya beritahu saudara, 1 juta orang itu banyak, saudara. Saudara tahu artinya banyak? 1 juta orang? Banyak. Saudara tahu arti kata banyak? Banyak, saudara. Banyak, 1 juta orang. Tetapi yang 1 juta itu lari dibuat Tuhan. Bahkan ayat 13, saya suka sekali dengan ayat ini. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Ini ajaib, saudara. 1 juta orang dikejar Asa sampai ke Gerar. Nah, mari saya beritahu saudara arti kata Gerar di sini, saudara. Aduh, saya waktu membaca ini, saya mengerti kebenaran ini, saya excited, saudara. Saya tahu kenapa semalam dari kemarin saya bertanya Tuhan apa yang saya sampaikan hari ini, dan Tuhan berdiam. Dan sampai pada saatnya Tuhan berbicara tentang ini, ternyata Tuhan belum selesai dengan firman-Nya minggu lalu, sehingga saudara terbebas dari segala roh ketakutan apapun itu. Saudara tahu artinya Gerar? Gerar itu artinya begini, dikunyah, digergaji, atau dihancurkan terus-menerus. Nah, itu artinya Gerar. Jadi rupanya orang-orang Ethiopia itu dikejar terus-menerus, dikunyah oleh Asa. Kalau saya lebih suka dengan pilihan katanya, saya lebih suka dikunyah. Sebab kalau dikunyah itu berkali-kali, saudara, ya kan? Dikunyah itu berkali-kali. Kan nggak ada orang yang ngunyah cuma sekali terus ditelan. Ada nggak? Saudara ngunyah makanan sekali, terus ditelan. Kan nggak. Kalau sekali itu menggigit, saudara.
itu digigit. Tapi kalau berkali-kali itu dikunyah. Nah rupanya sesuai dengan nama kotanya Gerar, yang artinya dikunyah, saudara. Ini dia. Dikunyah sampai habis, tidak berbentuk. Ini dia. Jadi rupanya Asa mengejar musuhnya sampai ke Gerar, sampai ke tempat sesuai dengan namanya. Musuhnya dikunyah sampai habis, sampai hancur, sampai tidak berbentuk. Ini dia. Dalam bahasa terjemahan New King James bagus sekali. And Asa, ayat 13 ya. And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar. And they and the Ethiopians were overthrown. Ini dia. That they could not recover themselves. Sampai mereka tidak bisa memulihkan dirinya sendiri. Jadi dikunyah, digerus, digiling sampai habis, sampai tidak berbentuk, sampai orang Ethiopia itu tidak bisa bangkit, tidak bisa memulihkan dirinya mereka sendiri. Dan mari saya beritahu saudara, taruh roh ketakutan saudara di Gerar. Kunyah roh ketakutan saudara sampai halus dan tidak berbentuk, sampai roh ketakutan itu tidak lagi bangkit dalam hidup saudara, tidak bisa lagi mengintimidasi saudara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ini dia. Alkitab mencatat sampai mereka tidak bisa memulihkan diri mereka sendiri. Alkitab mencatat mereka hancur di hadapan Tuhan dan pasukannya. Ini dia. Saya lanjutkan yang 13. That they could not recover themselves, for they were destroyed before the Lord. Mereka dihancurkan di hadapan Tuhan, and before His host, di depan pasukannya, and they carried away very much spoil. Ini. Saya percaya hari ini saya berhadapan, saya berdiri di hadapan pasukan Allah. Kalau saya berbicara pasukan, saya tidak sedang berbicara sebuah angkatan perang yang siap bertempur, mati menyembelih orang, no. Sebab musuh kita tidak melawan darah dan daging, tapi musuh kita melawan roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari ini saya berhadapan di depan pasukan Allah. Maka dari itu, saya mengajak setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, yang beribadah bersama-sama dalam streaming ini, saya mengajak saudara, mari kita kunyah musuh kita. Haleluya. Amin. Amin saudara. Katakan dengan saya kunyah musuhku. Saya kunyah. Haleluya. Ini dia. Kunyah dia sampai apa? Tidak berbentuk. Siapa musuh kita? Segala ketakutan, segala kekhawatiran, argumen-argumen yang kelihatan benar, alasan-alasan yang disodorkan iblis yang membuat kita tertekan, dan itu sepertinya masuk akal kita. Hei, saat ini saya berkata kepada saudara, kita kunyah mereka sampai tidak bisa mereka menakut-nakuti kita lagi. Katakan amin. Haleluya. Amin. Ini dia. Saya berkata kepada saudara, kita kunyah dia. Dan sampai di sini maka Tuhan memberi jawaban buat saya. Kenapa diizinkannya Ethiopia menyerang Asa? Sekalipun Asa tidak berdosa, tidak bersalah, tidak merugikan, tidak melukai, tidak pernah berhubungan juga dengan dia. Mungkin sama peristiwa ini dengan setiap saudara. Tidak berlukai, tidak berdosa, tidak berhubungan dengan orang itu, kenal aja enggak. Tapi orang-orang itu menyerang saudara, it's okay, gak apa-apa. Sebab Tuhan punya tujuan. Ketika hal itu diizinkan kepada saudara, Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Ya ini dia, mari kita baca. Terakhir, di bagian akhir dari ayat 13, saya ulang lagi. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar, digiling halus, dikunyah oleh Asa, musuh-musuhnya sampai tidak berbentuk. Ini dia. Dan orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Kereta mereka hancur. Sampai apa saudara? Sampai they could not recover themselves.
sampai mereka tidak bisa memulihkan dirinya sendiri, sampai mereka tidak bisa bangun lagi. Terjadi di mana? Di hadapan Tuhan dan tentaranya. Dan ini dia tujuannya. Tuhan membuat mengizinkan sesuatu menyerang kehidupan kita sekalipun kita tidak punya dosa dan punya salah. Yaitu adalah apa? Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat banyak. Jadi inilah tujuannya sebuah peperangan. Tujuannya ketika saudara disalah mengerti, difitnah, saudara tidak salah, saudara lagi duduk-duduk manis, tiba-tiba ada serangan menyerang saudara. Ini dia. Saudara nggak menyalahi siapapun, tidak ada dosa dalam hidup saudara, dan rupanya tujuan ini. Tujuannya adalah apa, saudara? Agar saudara memperoleh jarahan yang besar. Haleluya. Ini dia. Jadi tujuannya sekali lagi, segala hal yang tidak enak yang menyerang saudara ketika saudara tanpa salah, tanpa dosa, yaitu agar saudara mendapat kemenangan dan jarahan yang sangat besar. Artinya, ketika hal itu terjadi yang tidak mengenakan terjadi pada saudara, sementara saudara tidak bersalah, semestinya saudara, Tuhan sedang datang kepada saudara, Dia sedang mengantarkan sebuah jarahan yang besar buat saudara. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ini dia. Dan kalau saudara mengerti ini, hei saudara, disitulah kekuatan kita. Disitulah makanya Tuhan berkata, buang saudara, buang. Ini dia. Buang segala kekhawatiranmu. Ini dia. Sehingga apa? Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 itu terjadi dalam hidup saudara. Saya bacakan buat saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Alkitab mencatat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Asal menyatakan keinginannya di hadapan Tuhan. Ingin apa? Ditolong. Dengan banyak pasukan, dengan sedikit pasukan, buat Tuhan nggak ada bedanya. Selama Tuhan tolong, pasti everything okay. Kan begitu yang dikatakan oleh Asa. Ini dia. Jadi yang dinyatakan itu adalah keinginan saudara, bukan yang dinyatakan kekhawatiran saudara. Banyak kita salah berdoa, justru yang dinyatakan kekhawatiran kita. Tuhan, nanti kalau begini bagaimana? Aduh Tuhan, kalau begini gimana? Kalau dia begitu gimana Tuhan? Aduh hidup saya gimana Tuhan? Hei, yang dinyatakan bukan kekhawatiran saudara, tapi yang dinyatakan adalah keinginan saudara. Amin. Amin saudara. Ini dia. Haleluya. Ini. Jadi kalau saudara mengerti ini, saudara menyatakan keinginan saudara. Kembali lagi saya mengingatkan saudara, ketika saudara menyatakan keinginan saudara, otomatis pikiran saudara mengikuti keinginan saudara. Jadi yang tercreate, yang tercipta dalam pikiran saudara adalah sesuai yang saudara katakan kepada Tuhan keinginan saudara. Makanya jangan menyatakan kekhawatiran saudara. Kalau saudara menyatakan kekhawatiran saudara, yang tercreate, yang terjadi dalam pikiran saudara adalah kekhawatiran saudara. Kalau saudara berpikir, waduh nanti kehujanan, langsung yang terpikir, yang digambarkan otak saudara adalah saudara kehujanan. Dan saudara kan kehujanan. Tetapi ketika saudara menyatakan keinginan saudara pada Tuhan, Tuhan aku ingin pulang tidak kehujanan dan saya selamat sampai di rumah. Maka yang tercreate, yang tergambar dalam pikiran saudara adalah saudara sampai di rumah dengan sukacita, tidak kehujanan, dan penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Makanya jangan mengatakan kekhawatiran saudara. Ini dia. Kalau saudara memikirkan itu, maka yang muncul adalah apa? Damai sejahtera. Ini dia. Yang muncul adalah damai sejahtera. Ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saudara berpikir, menyatakan keinginan saudara sampai di rumah dengan selamat, tidak kehujanan, dengan penuh damai dan sukacita tergambar dalam pemikiran saudara, dan itu akan menguasai diri saudara sehingga tenang hati saudara. Sekalipun
saudara begitu melihat buka mata, itu mendung petang, mendung gelap maksudnya. Tapi ketika saudara sudah menyatakan keinginan saudara, bukan menyatakan kekhawatiran saudara, menyatakan keinginan saudara di hadapan Tuhan. Dan itu akan damai sejahtera melampaui segala akal, akan menguasai saudara. Sekalipun saudara buka mata, mendung gelap. Inilah yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ini dia. Baru ayat yang ke-8 itu terjadi buat saudara. Makanya jadi akhirnya saudara-saudara, jadi ini kembali Paulus mengulang lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan memikirkan kekhawatiran. Maka hari ini saya mau berkata buat saudara, kunyah kekhawatiranmu, giling halus-halus sampai tidak berbentuk, sampai dia tidak bisa bangkit lagi menguasai saudara. Katakan amin. Haleluya. Hari ini kalau ada yang suka judul khotbah, judul khotbahnya dikunyah sampai halus. Haleluya. Biasa pendeta judul khotbah di depan, biar saya judul khotbah di belakang. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting saudara hari ini bersukacita bersama-sama dengan saya. Amin. Hari ini ada pengharapan baru buat saudara. Hari ini ada kekuatan yang baru buat saudara. Saudara nggak perlu takut. Saudara nggak perlu khawatir. Yang penting hari ini perkatakan firman Tuhan, pikirkan dan nyatakan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Nyatakan segala pengharapanmu, keinginanmu, bukan kekhawatiranmu. Nyatakan segala keinginan hatimu kepada Dia. Jangan menyatakan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan maka saudara, dengan saudara melakukan itu, maka saudara menjadikan ketakutan saudara menjadi gerar, dikunyah halus. Amin. Haleluya. Saya ajak saudara menaikkan satu pujian, minta kunci G. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, saudara. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Iblis dikalah, punya habis, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak, oleh darah anak
kalahkan iblis, kalahkan roh kekhawatiran, kunyah sampai habis. Haleluya. Mari kita berdoa. Hapamu selesai berbicara, pesanmu sudah disampaikan, dan kiranya setiap anak-anakmu yang mendengar, yang beribadah bersama-sama dengan kami dalam streaming ini, mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Mereka mengalahkan segala roh ketakutan, diinjak-injak, dikunyah, digiling sampai habis, sampai tidak berbentuk, sampai mereka tidak bisa recover themselves. Mereka tidak bisa bangkit lagi untuk menyerang kami. Hari ini segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kebimbangan, segala ketidakpastian yang menggerogoti pikiran kami, yang mengintimidasi kami kunyah habis di dalam nama Yesus. Yaitu dengan cara apa? Kami menyatakan keinginan kami dalam doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berhenti berbicara tentang kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketika engkau berbicara tentang kekhawatiranmu, engkau sedang memberikan kekuatan kepada dia untuk menghancurkan dirimu sendiri. More you believe, more you empowering. Semakin saudara mempercayainya, semakin saudara memberikan kekuatan kepadanya untuk menghancurkan saudara. Jangan katakan tentang kekhawatiran saudara, tapi nyatakan keinginanmu, bukan kekhawatiranmu, keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini, dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan sukacita dan memberi kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya setiap saudara, buka hati dan kedua tangan saudara, terimalah berkat. Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau. Kekuatan, damai sejahtera, perlindungan, hikmat, pengharapan, berkat yang berlimpah-limpah menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai pekerjaanmu, menyertai anak-anakmu, menyertai cucumu, menyertai apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepadamu dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Setiap saudara yang telah menerima berkat, mari katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kita ketemu lagi nanti hari Kamis, kita ada talk show. Jadi talk show ini judulnya talk show kita. Jadi talk show ini membahas tentang segala hal yang terjadi mengenai kita, seputar kita, kondisi kita, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kita. Makanya judulnya adalah talk show kita. Jam 18.00 waktu Indonesia bagian tengah, dan di waktu Indonesia bagian barat berarti jam 17.00, dan waktu Indonesia bagian timur adalah 19.00. Silakan saudara memberikan responnya melalui pesan pribadi di Facebook ini maupun di Instagram. Dengan senang hati official kami akan merespon setiap saudara. Amin. Dan sungguh luar biasa bisa mengenal setiap saudara. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan bersama-sama dalam setiap ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku bagai persembahan yang hidup.
sebagai persembahan yang hidup bagimu. Berdamai dengan Tuhan adalah berdamai dengan kehendaknya. Gak ada perlawanan, gak ada ketakutan. Hamba yang sejati adalah seorang yang mencari Tuhan di masa sulit.